Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini kita akan membahas kembali ya SM UNES. Ya, untuk persiapan kalian yang akan menghadapi ujian mandiri UNES ya. Saya ambil dari tahun 2015, kita akan bahas 30 soal insya Allah. Oke, dimulai dari tes verbal ya ini ya. Nomor 1 sampai dengan 5. Manakah kata yang tidak memiliki kesamaan karakteristik ya? Dari tahun ke tahun ini soalnya mirip seperti ini ya konsepnya ya. Manakah yang tidak memiliki kesamaan? Poin ke-1. Hasrat, gairah, cita-cita, kemauan, semangat. Ya, hasrat, gairah ini kan sebuah kemauan ya. Kemauan untuk melakukan sesuatu. Cita-cita ini juga merupakan kemauan ya. Oke. Berarti yang paling tidak sama itu adalah semangat. Semangat itu merupakan perasaan yang sangat kuat ya, yang dimiliki oleh setiap seseorang untuk. Oke, next kita masuk ke poin 2. Ada jahe, merica, kunyit, kencur, lengkuas. Ya, kalau kita perhatikan jahe, kunyit, kencur, lengkuas ini termasuk dalam famili yang sama ya. Ya, dalam konteks biologi ya. Nah, sedangkan merica itu berbeda. Ya, bagi kalian yang sering ke dapur pasti tahu ya perbedaannya ya. Ya, pasti kalian bisa ya. Kita masuk ke poin ketiga. Mata, kulit, hidung, telinga, rambut. Ya, pasti kalian tahu banget ini ya. Pasti udah tahu jawabannya. Mata itu adalah indera ya, indera penglihatan. Kulit adalah indera peraba. Ini indera penciuman. Telinga itu adalah indera untuk mendengar ya. Ini berarti macam-macam indera. Maka yang paling tidak sama itu adalah rambut. Oke guys, poin 4 ada apel, jeruk, jambu, wortel, mangga. Ya, ini semuanya adalah contoh-contoh buah ya. Ini apel adalah buah yang bisa dikonsumsi, jeruk, jambu, mangga. Ini kalau saya analogikan boleh nih, ini adalah beberapa buah yang tumbuh di atas ya. Atau tumbuh di batang atas. Sedangkan wortel itu adalah buah yang tumbuhnya di umbi. Atau sebagai umbi, maaf ya, atau di bawah tanah. Boleh kayak gitu. Berarti yang tidak sesuai itu adalah poin D. Poin kelima ada berunding, berembuk, bertanding, bermufakat, bermusyawarah. Oke, pasti kalian bisa. Silakan, ini sebagai tugas pertama. Tugas ke-1, coba kalian komen ya di kolom komentar ya. Kakak tunggu, pasti bisa loh. Petunjuk pengerjaan nomor 6 sampai dengan 10. Isilah titik-titik. Ya, oke. Kepandaian, pendidikan, kejayaan, titik-titik. Ya. Ini gimana analoginya? Analoginya kayak gini ya. Pendidikan dapat menciptakan kepandaian seseorang. Nah, berarti apa jawabannya? Perjuangan. Ya, betul sekali. Jadi ya, perjuangan dapat menciptakan kejayaan. Ya, nomor 7 ini hubungannya seperti apa ya, Dek? Waktu, jadwal, lokasi, titik-titik. Ya, oke. Misalkan ya, kakak aplikasikan dalam sebuah surat undangan gitu aja ya, Dek. Surat undangan. Boleh. Nah, agar lebih gampang. Oke ya. Maka waktu itu kan bisa dijabarkan menggunakan jadwal. Sedangkan lokasi dapat dijelaskan menggunakan dena. Gitu guys. Ya. Oke, semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ke soal nomor 8. Air, kekeringan, matahari, titik-titik. Oke, maka analoginya adalah jika tidak ada air, maka akan terjadi kekeringan. Maka jika tidak ada matahari, akan terjadi kegelapan. Oke guys, semoga kalian paham ya. Lanjut aja, nomor 9. Anak, kelahiran, suami, titik-titik. Anak itu kan diperoleh dari sebuah kelahiran ya, atau melahirkan. Kita akan menghasilkan anak. Berarti suami itu didapatkan dari proses apa? Dari proses pernikahan. Oke, selanjutnya ya. Warisan, kematian, upah, titik-titik. Ini
Maaf ya, jika ada seseorang yang meninggal atau mati, itu akan meninggalkan warisan. Ya, jadi warisan itu diperoleh apabila ada seseorang yang sudah meninggal ya, dan itu meninggalkan warisan. Nah, berarti upah ini diperoleh dengan cara apa? Ya, dengan cara pekerjaan ya. Apabila kita sudah melakukan pekerjaan, maka akan mendapatkan upah. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut aja ke soal nomor 11 sampai dengan 15. Pilihlah kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan yang tersedia pada setiap soal. Oke ya, kita langsung aja ke soal nomor 11. Sebelum membaca pengumuman kelulusan, jantung saya berdebar. Sekarang jantung saya tidak berdebar. Nah, ini kan jantungnya dia akan berdebar sebelum membaca pengumuman. Nah, sekarang dia tidak berdebar, artinya dia sudah membaca pengumuman. Jadi ya, oke. Maka kesimpulannya adalah A. Jadi saya telah membaca pengumuman. Iya, oke ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Semoga kalian paham ya. Lanjut aja langsung ya, kita masuk ke soal nomor 12. Jika jumlah kendaraan tidak dibatasi, maka jalanan akan macet. Ya, jadi syaratnya jalanan macet itu jika kendaraan tidak dibatasi. Nah, sekarang kok jumlah mobil dibatasi? Karena jumlah mobil dibatasi, maka artinya apa? Jalanan tidak macet. Ya, oke. Maka pernyataan yang tepat adalah A. Jadi mobil akan macet. Tidak. B. Jadi jumlah mobil akan dibatasi. Tidak. C. Jadi jalanan tidak macet. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin C ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Semua pelaku kecurangan tidak disukai. Sebagian peserta ujian melakukan kecurangan. Ingat, jika premis 1 dan premis 2 kok ada semua, ada sebagian, maka semuanya kita coret. Kesimpulannya pasti nanti menggunakan sebagian. Ya, maka poin A salah, B salah, C salah. Maka jawabannya itu adalah sebagian peserta ujian tidak disukai. Karena ada sebagian peserta yang melakukan kecurangan. Kalau curang tidak disukai. Begitu ya, Dek ya. Oke, semoga kalian paham ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 14. Semua kedermawaan layak dihargai. Ya, semua orang yang dermawan layak dihargai. Sebagian orang bukan dermawan. Ya, ada semua dan ada sebagian, maka nanti kesimpulannya itu harus menggunakan sebagian. Ya, ini hilang, salah, salah. Selanjutnya, ini ada kata dermawan, premis kedua juga ada dermawan, boleh kita coret ya. Maka nanti kesimpulannya itu adalah sebagian orang layak dihargai. Ya, begitu ya. Oke. Atau berarti ada orang yang tidak dihargai ya. Ya, kita lihat poin A, sebagian dermawan dihargai. Tidak ya, karena semua orang yang dermawan itu dihargai. Kita lihat di premis ke-1. Untuk selanjutnya poin C, sebagian orang tidak layak dihargai. Betul ya, karena sebagian orang layak dihargai, maka ada yang tidak dihargai. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Semua mahasiswa bisa menulis artikel dan melakukan persentase. Oke ya, jadi syaratnya menjadi mahasiswa, itu kan ada kata-kata semua ya, Dek. Jadi syaratnya mahasiswa itu adalah bisa menulis artikel dan melakukan presentasi. Nah, sedangkan Hani tidak bisa melakukan presentasi. Karena Hani tidak bisa melakukan presentasi, maka artinya Hani bukan mahasiswa. Karena syaratnya mahasiswa ini adalah dua ini wajib ditepati. Oke ya, walaupun dia bisa menulis artikel. Oke ya,
Hani adalah mahasiswa, salah. Hani adalah mahasiswa, salah. Poin C, Hani adalah mahasiswa, tidak. Poin D, Hani bukan mahasiswi. Oh, mahasiswi ya, maaf, kok mahasiswa. Mahasiswi. Ini mahasiswi ya. Maaf. Hani bukan mahasiswi walaupun bisa menulis artikel. Ya, jawabannya itu adalah poin D. Poin E, Hani bukan mahasiswi yang bisa melakukan presentasi dan menulis artikel dengan baik. Hani bisa menulis artikel kok, cuman dia tidak bisa melakukan presentasi. Tetapi Hani tetap bukan sebagai mahasiswi ya di sini ya. Ya, kita lanjut aja. Petunjuk mengerjakan soal nomor 16 sampai dengan 23. Ya, kita sudah masuk ke deret ya. Oke, saya akan tuliskan ulang di sini agar lebih jelas. 3, 9, 4, 12, 7. Lalu ada 21, 16. Dan angka selanjutnya adalah. Ya, ini bagaimana? Bisa ya, langsung aja ya. Saya buat 3 kalikan 3 itu 9 ya. Betul kan? 4 dikalikan 3 itu adalah 12. 7 kalikan 3 itu adalah 21. Maka nanti 16 dikalikan 3 itu adalah 48 ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Pasti kalian bisa. Oke, kakak kasih waktu ya. Silakan kalian kerjakan 2 soal langsung aja ya. 17 sampai dengan 18. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silakan. Ya, sudah ketemu ya, Dek? Pasti kalian bisa. Oke, nomor 17 kalian sudah ketemu ya poinnya ya. Dari sini saya buat seperti ini ya, Dek. Saya ambil dari suku yang kedua. Min 6 ke min 5 itu kan bertambah 1. Ya enggak? Min 5 ke min 4 itu juga bertambah 1. Min 4 ke min 3 itu juga bertambah 1. Maka nanti min 3 ke angka selanjutnya juga akan bertambah 1. Ya, maka min 2 ya, maaf. Maka jawabannya itu adalah min 2. D, pasti sama ya dengan saya ya. Lanjut aja ke soal nomor 18. Bagaimana? Ya, saya bisa ya menggunakan suku yang kedua ya. 5 ke 13 itu adalah bertambah 8. 13 ke 29 bertambah berapa, D? Bertambah 16 ya. Maka nanti 29 ke angka selanjutnya gimana ini? Nah, kita nggak tahu ini ya. Nah, 8 ke 16 itu ada 2 kemungkinan ya. Bisa dikalikan 2, bisa juga ditambah 8. 8 sama 8 kan 16 ya. Atau 8 kalikan 2 itu kan 16 juga. Nah, sekarang saya akan menggunakan metode perkalian. Ya, berarti 16 kalikan 2 itu kan 32. Ya, oke. Coba kita hitung ya. 29 ditambah dengan 32 itu adalah berapa? 11, 61. Ada nggak 61? Ada ya, Dek? Nah, sekarang kita akan coba menggunakan plus 8. Ya, 16 ditambah 8 itu berapa? 24 ya. Nah, coba kita hitung 29 ditambah 24 itu kan 53. 53 tidak ada ya. Oke, maka yang jawaban tepat itu adalah poin A. Atau misalkan kita bisa menggunakan perhitungan pendukung ya, maksudnya seperti ini. 2 ke 10 itu kan plus 8 ya. 10 ke 26 itu sama aja tuh plus 16. Nah, 26 ke 58 itu kan plus 32. Nah, jadi konsepnya itu adalah dikalikan 2 dikalikan 2.
maka kita pilih yang perkalian di sini. Oke ya, Dek ya. Ya, oke. Semoga kalian paham ya, Dek ya. Kita masuk ke soal nomor 19. Ada angka 1, 3, 7, 11, 23, 47, 95. Tentukan angka selanjutnya. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 19. Di sini ada angka 1, 3, 7, 11, 23, 47, 95. Angka selanjutnya adalah, oke, kita coba ya. 1 ke 3 itu adalah plus 2, 3 ke 7 itu plus 4, 7 ke 11 itu plus 4 juga ya. 11 ke 23 itu adalah 12, 23 ke 47 itu adalah 24 ya, bertambah 24. Nah ini 95 dikurangi 47, itu kan 48 ya. Iya. Oke, maka selanjutnya tuh angka berapa? Kita lihat aja ya, di sini polanya ya, 2 ke 4 itu adalah dikalikan 2 ya. Jadi 12 kalikan 2 itu kan juga 24, maka nanti 48 dikalikan 2 itu berapa, Dek? 96. Oke, maka 95 ditambah dengan 96. Jadi polanya itu perkalian 2 kecuali pada ini ya. Pada perpindahan suku ketiga ke suku keempat. Ya. 95 ditambah 96 itu adalah 191. Oke ya, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Lanjut ya ke soal nomor 20. 3, 5, 7, 13, 11, 21, 15, 29, dan 19. Selanjutnya apa ini angkanya? Ya, kita bisa mulai ya. Dari suku yang kedua aja saya buat ini. 5 ke 13. Itu kan plus 8 ya. 13 ke 21 itu juga plus 8. Iya. 21 ditambah 8 itu juga 29. Maka nanti 29 ditambah 8 itu adalah 37. Oke, jawabannya itu adalah poin C. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 21. 21 itu adalah 5 min 9, 10 min 18, 15 min 27, 20 min 36, 25. Selanjutnya itu apa? Oke, bagaimana deh? Kita lihat ya, plus min. Nah, ini sudah plus, maka hasil akhirnya pasti angka negatif. Maka ini salah ya. Nah, berarti kita menggunakan pola yang negatif ya. Maka saya awali dari suku yang kedua. Min 9 ke min 18, maka itu berapa? Dikali berapa? Dikalikan 2 ya. Selanjutnya min 18 ke min 27. Tidak dikalikan 2 ya. Maka ini polanya bukan dikalikan, Dek, tapi dikurangi 9 ya. Min 9 kurangi 9 itu min 18. Min 18 dikurangi 9 itu kan juga hasilnya min 27 ya, Dek. Min 27 saya kurangi 9 itu adalah min 36. Maka min 36 saya kurangi itu adalah min 45. Oke, jawabannya itu adalah poin C. Lanjut aja ya. 1, 4, 4, 6, 9, 8, 16, 10, titik. Bagaimana? Ini kita lihat ya. 1 ke 4 itu bertambah 3. 4 ke 9, ini adalah bertambah 5. 9 ke 16 itu bertambah 7 ya, Dek. Maka ini berapa angkanya selanjutnya? 3 ke 5 itu bertambah 2, 5 ke 7 itu bertambah 2, maka nanti sini bertambah 2, 7 ditambah 2, sini berarti bertambah 9. 16 ditambah 9 itu adalah 25. Ya, jawabannya itu adalah poin A. Ya, kita masuk ke soal nomor 23. Diketahui ada pola bilangannya 2, 4, 8, 5, 7, 14, 11, dan seterusnya angka berapa. Ini polanya bagaimana ya? Kita cek dulu ya.
Kita akan coba ya, 2 ke 4 itu kan kali 2, 4 ke 8 itu kalikan 2, 8 kali ke 5, 8 ke 5 itu berkurang 3 ya. 5 ke 7 itu bukan dikali 2, nah polanya buradul ya. Oke, berarti polanya bukan seperti ini ya. Kita coba yang lainnya. Saya akan coba 2 ke 4 itu plus 2, 4 ke 8 saya buat kalikan 2, 8 ke 5 itu kan turun 3 ya, Dik. 5 ke 7 itu plus 2, 7 ke 4 itu kan kalikan 2, 14 ke 11 itu min 3. Ya, polanya sudah ketemu ini ya, plus 2, kalikan 2, dikurangi 3. Pola berulang, plus 2 kali 2, min 3. Maka nanti selanjutnya itu adalah plus 2, 11 tambah 2 itu adalah 13, lalu 13 dikalikan 2 itu adalah 26, lalu 26 dikurangi 3 ya, itu adalah 23. Oke, maka angka selanjutnya itu adalah 13. Ya, semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ke soal numerik ya. Manakah nilai perbandingan yang benar? Kita mau ngerjain dari mana nih? Dari bawah ya. Oke, saya kerjakan dari bawah. Saya kerjakan poin E dulu ya. Apakah 12 per 14 itu lebih besar dari 15 per 17? Caranya kayak gini aja ya, Dik. Saya kalikan silang aja ya. 12 dikalikan 17, titik-titik. Apakah lebih besar dari 14 dikalikan 15? 12 kalikan 17 itu kan 204. Apakah lebih besar dari 14 dikalikan 15? Itu 210. Ya, ternyata salah. Kita lihat ya untuk poin D. 7 per 8, apakah lebih besar dari 22 per 24? Ini 22 per 24 saya sederhanakan aja ya. Bagi 2, 11. Bagi 2 itu adalah 12 ya. Lalu kita kalikan silang. 12 kalikan 7. Nah, apakah lebih besar dari 8 dikalikan 11? 8 kalikan 11 kan 88 ya. 12 dikalikan 7 itu adalah 84. Salah lagi. Kita cek poin yang C. Apakah 7 per 12 itu lebih kecil dari 6 per 8? 6 per 8 saya sederhanakan aja ya. Masing-masing saya bagi 2. Maka nanti ini 3 per 4. Ya, kita kalikan silang aja. Apakah 7 kali 4 lebih kecil dari 12 kalikan 3? 7 kalikan 4 adalah 28, 12 kalikan 3 itu adalah 36. Oke, maka yang tepat itu adalah poin C. Paham ya? Kita lanjut aja ke soal nomor 25. Jika P pangkat M dikalikan Q pangkat N dikurangi 24, itu hasilnya adalah 1000. Apabila M sama dengan 2, saya substitusikan nanti ya, dan N sama dengan 5. Kita substitusikan dulu yuk. Maka nanti P pangkat 2 dikalikan Q pangkat 5. Nah, ini sama dengan min 24-nya saya penyeruaskan aja ya. Maka di sini adalah 1024 ya. Ya, setelah itu kita bisa gunakan pola seperti ini ya. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 5. Maka nanti jadi bikin kayak gini deh, PQ kuadrat. Dan berarti kalau kita jabarkan P kuadrat, Q kuadrat. Maka ini sebelahnya tinggal Q pangkat 3 ya, karena Q-nya itu ada pangkat 5. Nah, sama dengan 1024. Kalau misalkan saya buat 1024 itu kan sama saja 64 dikalikan 16. Boleh kita buat seperti itu untuk mempermudah perhitungan. Ya, maka dari itu nanti yang bisa pangkat 3 itu kemungkinan 64 ya. Berarti 64 itu adalah Q pangkat 3, 16 itu adalah PQ kuadrat. Oke ya. Yang pangkat 3 hasilnya 64 itu berapa? 4. 4 pangkat 3 itu kan 64 ya. Berarti di sini kita asumsikan Q-nya itu adalah 4. Kita masukkan aja ya. P dikalikan 4 kuadrat. Sama dengan 1024. Oke ya, Dek ya. Ya, yuk lanjut aja ya. Maka nanti 1024 dibagi dengan 64 itu kan 16. 16 sama dengan 16P kuadrat. Ya, ini 4P kuadrat ya. Maka nanti P kuadrat sama dengan 1. Kita beranggapan nanti P sama dengan plus minus 1 ya. Gitu. Oke. Itulah P, inilah Q. Maka dari sini kita peroleh
nilai P lebih kecil dari Q. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Lanjut aja ya, kita masuk ke soal nomor 26. Jika P sama dengan A plus 3, sedangkan Q adalah A min 2, maka P ditambah 3Q sama dengan, oke deh, kita substitusikan aja ya, P-nya itu adalah A plus 3, ini berarti kita buat P ditambah 3Q sama dengan, nah ditambah dengan 3Q, Q-nya itu adalah A min 2. Ya, maka nanti A plus 3 ditambah dengan 3A ditambah dengan min 6. Maka nanti A ditambah 3A itu adalah 4A dikurangi 3. Jawabannya 4A min 3, pasti bisa. Kita masuk ke soal nomor 27. Ini soal yang cukup mudah ya. 5/9 berbanding dengan 6/8. Itu akan setara dengan apa? Saya akan rubah menjadi perkalian ya, Dek. Maka nanti 5/9 dikali dengan 8/6. Kita masuk ke soal nomor 28. Diketahui P adalah bilangan kelipatan 7 yang lebih besar dari 14. Tapi kurang dari 28, maka P itu lebih besar dari 14 tetapi kurang dari 28, tetapi P ini adalah kelipatan 7. Ya, maka nanti P anggotanya siapa aja? 14 nggak boleh ikut ya, maka P itu bisa 21. 21 aja ini P. Oke, lanjut ya. Sedangkan Q adalah bilangan genap yang lebih besar dari 20, tetapi kurang dari 24. Q ini adalah bilangan genap. Maka Q itu anggotanya apa aja? 22, 22 aja ya? Iya, 22. Dari sini kita bisa simpulkan P lebih kecil daripada Q. Jawabannya adalah B. Lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 29. Jika P lebih besar dari 3, sedangkan Q lebih besar dari 5, maka nanti P dikalikan Q sama dengan, oke, saya kalikan aja langsung ya. 3 dikalikan 5 itu berapa, Dek? 15. Maka nanti P dikalikan Q itu harus lebih besar dari 15. Ya, oke. Jawabannya itu adalah poin E. Lanjut, kita masuk ke soal terakhir ya, nomor 30. Manakah perbandingan yang benar? Kita akan coba ya, dari poin A, 4 dikali dengan 18/9 dikali 36/6. Apakah lebih besar dari 46? 18 dibagi 9 itu kan 2 ya. 36 dibagi 6 itu kan 6. 6 dikalikan 2, 12. 12 dikalikan 4 berapa? 48. Apakah 48 lebih besar dari 46? Terima kasih. Oke ya, ternyata langsung A benar. Ini sebuah kebahagiaan ya bagi kita ya jika langsung jawabannya benar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya bahas 30 soal ya, semua sudah kita bahas. Kita akan lanjut kembali ya untuk soal SMUNES, soal asli ya untuk tahun 2014 insya Allah ya. Oke, semangat belajarnya. Assalamualaikum.